Coba jujur sama diri lu sendiri sebentar. Jam 10 malam, ponsel lu bergetar, dan lu belum sempat membacanya. Tapi dada lu sudah lebih dulu terasa sesak. Kalau lu pernah begitu, kondisi itu ada nama ilmiahnya. Larissa Barber dan rekannya di Universitas Northern Illinois menyebutnya tekanan membalas. Ini bukan soal berapa banyak pekerjaan lu, melainkan soal dorongan yang terus muncul untuk segera menjawab pesan. Penelitian mereka menemukan dorongan itu bisa meramalkan kelelahan kerja, jumlah hari absen, dan kualitas tidur yang buruk, terpisah dari beban kerjanya sendiri. Jadi yang menggerogoti lu mungkin bukan pekerjaannya, melainkan kesiagaan yang tidak pernah lu matikan. Hari ini gua bongkar ongkosnya satu persatu, sampai ke angka yang terukur di denyut jantung. Mari kita perjelas bedanya, karena dua hal ini sering tertukar. Beban kerja itu soal berapa banyak yang harus lu selesaikan. Tekanan membalas itu soal seberapa cepat lu merasa wajib menjawab. Dua orang bisa punya tumpukan pekerjaan yang persis sama, tapi yang satu pulang dengan tenang, sementara yang satu lagi memeriksa ponselnya berkali-kali sebelum tidur. Bedanya bukan di tumpukan itu, melainkan di kepala. Gua kasih analogi sederhana. Bayangkan lu duduk di ruang tamu dengan pintu yang tidak pernah dikunci, dan siapapun boleh masuk kapan saja tanpa mengetuk. Lu mungkin tidak sedang menerima tamu, tapi tubuh lu tidak pernah benar-benar duduk santai, karena sebagian dari diri lu terus mengawasi pintu itu. Sekarang bagian yang paling sering salah dipahami. William Baker bersama timnya di Virginia Tech menerbitkan penelitian di jurnal manajemen pada tahun 2019, dan temuannya mengagetkan. Yang memicu kecemasan ternyata bukan surel yang masuk, melainkan harapan dari kantor bahwa lu memantaunya di luar jam kerja. Perhatikan bedanya baik-baik. Suratnya boleh saja tidak pernah datang, tapi kecemasannya sudah bekerja sepanjang malam. Mereka mengikuti 108 pekerja dari hari ke hari, lalu menguji ulang pada 138 pasangan pekerja beserta pasangan hidupnya. Kecemasan itu merusak kesehatan dan mutu hubungan si pekerja, lalu menyeberang ke kesehatan dan kepuasan hubungan pasangannya. Jadi aturan tidak tertulis di kantor lu ikut pulang, dan dia tidur di kamar lu. Kalau kecemasannya sudah jelas, sekarang kita hitung ongkos kerjanya. Gloria Mark bersama rekannya di Universitas California Irvine mengikuti 24 pekerja kantoran, mencatat kegiatan mereka detik demi detik sepanjang hari. Rata-rata, mereka cuma bertahan 11 menit 4 detik di satu urusan sebelum beralih atau diinterupsi. 57% urusan kerja mereka terpotong di tengah jalan. Dan ini bagian yang mahal. Ketika mereka akhirnya kembali ke pekerjaan yang tadi terpotong, rata-rata sudah lewat 25 menit 26 detik. Dan sebelum kembali mereka sempat menyentuh lebih dari 2 urusan lain dulu. Jadi satu notifikasi kecil bukan cuma mencuri 5 detik perhatian lu, melainkan mencuri jalan pulang lu ke pekerjaan itu. Di titik ini biasanya ada yang membantah, dan bantahannya masuk akal. Katanya, gua justru lebih produktif kalau dikejar-kejar. Gloria Mark bersama Daniela Goodit dan Ulrich Klocke menguji hal itu langsung di laboratorium, dan hasilnya terbit pada tahun 2008. Ternyata benar, tugas yang diinterupsi malah selesai lebih cepat, dan mutunya tidak lebih buruk. Jadi bantahan tadi ada benarnya. Tapi sekarang lihat harganya. Orang yang diinterupsi melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi, rasa frustrasi yang lebih besar, tekanan waktu yang lebih berat, dan usaha yang jauh lebih banyak untuk hasil yang sama saja. Artinya lu memang mengejar setoran itu, tapi lu membayarnya dari badan lu sendiri, bukan dari jam kerja lu. Sampai sini semuanya masih bisa dibilang perasaan, jadi mari kita lihat yang terukur. Gloria Mark bersama Stephen Foida dan Armand Chardello memutus akses surel 13 pekerja kantoran selama 5 hari kerja penuh, lalu memasang pemantau denyut jantung di badan mereka. Stres tidak lagi ditanyakan lewat kuesioner, melainkan diukur langsung dari variabilitas denyut jantung. Hasilnya, tanpa surel, tingkat stres mereka lebih rendah,
dan mereka lebih jarang berpindah dari satu jendela ke jendela lain, sehingga fokusnya bertahan jauh lebih lama. Satu hal perlu gua tegaskan supaya adil. Lembaga Kesehatan Dunia memang memasukkan sindrom kelelahan kerja ke daftar penyakit internasional pada tahun 2019, tapi mereka menegaskan itu digolongkan sebagai gejala yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan sebagai kondisi medis. Sekarang kita masuk ke lingkarannya, dan ini bagian yang paling licik. Claudiana Lanage bersama Russell Johnson dan Christopher Barnes meneliti pemakaian ponsel untuk urusan kerja pada malam hari, lewat 2 penelitian yang mengikuti pekerja hari demi hari. Temuannya, memakai ponsel untuk bekerja di malam hari merusak tidur, dan tidur yang rusak membuat mereka bangun pagi dalam keadaan sudah terkuras. Keterkurasan itu lalu menurunkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan hari itu juga. Menariknya, efek itu berdiri sendiri, terpisah dari pemakaian komputer, tablet, maupun televisi. Perhatikan lingkarannya sekarang. Lu begadang demi menyelesaikan pekerjaan, besoknya lu bekerja dengan setengah tenaga. Lalu karena tertinggal lu kembali begadang. Lingkaran itu tidak melebar, dia menyempit. Jadi apa yang benar-benar bisa lu lakukan? Sabine Sonnentag dan Charlotte Fritz menyusun kerangka yang penting untuk dipahami. Pemulihan tidak terjadi waktu lu berhenti bekerja secara fisik. Pemulihan baru terjadi waktu pikiran lu benar-benar lepas dari pekerjaan. Duduk di sofa sambil memikirkan pesan yang belum dibalas itu bukan istirahat. Itu lembur tanpa bayaran. Gua kasih 3 langkah. Pertama, sepakati waktu membalas, bukan waktu berjaga. Bilang terus terang ke rekan kerja lu, di luar jam sekian gua membalas paling lambat pagi berikutnya. Karena yang menyiksa itu harapan yang menggantung. Kedua, Kostadin Kushlev dan Elizabeth dan dari Universitas British Columbia menemukan orang yang dibatasi hanya membuka surel 3 kali sehari melaporkan stres harian yang lebih rendah. Jadi tetapkan 3 jendela waktu memeriksa pesan. Ketiga, bikin upacara penutup 5 menit. Tulis 3 hal yang belum selesai di atas kertas, lalu tutup layarnya, karena kepala lu butuh tanda yang jelas bahwa harinya sudah berakhir. Sekarang tulis sespesifik mungkin di kolom komentar. Pesan kerja jam berapa yang paling sering merusak malam lu? Kalau ada rekan kerja yang perlu mendengar ini, tekan tombol suka supaya lebih gampang sampai ke dia. Dan silakan langganan kanal ini kalau lu mau ikut pembahasan berikutnya. Satu catatan penting sebelum kita tutup. Suara yang lu dengar di sini dibacakan oleh mesin. Naskahnya disusun dengan bantuan kecerdasan buatan, lalu diperiksa ulang oleh manusia sebelum tayang. Semua angka dan nama peneliti yang gua sebut tadi, sumbernya gua cantumin lengkap di kolom keterangan, jadi silakan lu cek sendiri. Dan yang paling penting, isi pembahasan ini sifatnya edukasi umum, bukan pengganti nasihat dari tenaga profesional yang menangani kondisi lu secara langsung.